Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah Dr. Zulhair Ali, SPD, KGH Finasim, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Palembang. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di kantor Info Indonesia. Ya, terima kasih. Langsung saja dok, Ya, kita ke pokok permasalahan. Ini di Kota Palembang ini sudah masuk musim kemarau. betul. Kondisi udara dan kesehatan masyarakat di Kota Palembang ini seperti apa dok? Baik. Sekarang ini ya memang setiap mulai masuk kemarau itu ada beberapa kondisi yang harus kita waspadai, yang menyangkut masalah air dan udara. Jadi kalau kita bicara tentang polusi air, polusi udara, kalau air itu menyangkut minimnya jumlah air Sungai Musi biasanya, kesulitan kita mengambil air, dan biasanya itu berhubungan dengan penyakit saluran cerna. Jadi misalnya diare, mencret, itu banyak pada anak-anak terutama. Ya, tapi syukur alhamdulillah sekarang ini sejak cukup meratanya pengadaan air bersih, kondisi ini semakin berkurang. Hanya di daerah-daerah tertentu saja yang memang airnya masih sulit, itu mungkin masih jadi gangguan. Itu yang pertama, masalah air. Sedangkan yang kedua, kemarau biasanya berhubungan dengan udara. Kita mendengar kan sekarang ini di Jakarta katanya polusinya terburuk sedunia begitu ya. Itu juga mungkin terjadi di Palembang kalau kita tidak hati-hati begitu ya. Terutama yang sangat berpengaruh di Kota Palembang ini kalau terjadi karhutlah. Seperti beberapa tahun yang lalu kan sempat mengganggu penerbangan, mengganggu, akan timbul ISPA yang cukup banyak. Orang pasien-pasien asma itu biasanya akan kambuh dia karena terjadi peningkatan partikel-partikel polusi di udara gitu ya. Nah, syukur alhamdulillah sampai sekarang walaupun kita kemarau belum begitu terdengar ada kebakaran hutan. Yang ada ini justru kebakaran beberapa rumah begitu ya. Nah, itu biasanya sebentar sudah habis ya, sudah hilang. Tapi kalau kebakaran hutan kita ketahui bahwa daerah kita ini kan daerah gambut. Iya. Itu kebakaran itu bukan hanya di atas, tapi katanya sampai di bawah, Ke bawah, ke dalam. itu yang sampai berbulan-bulan. Iya. Nah, itu. Jadi kalau sudah seperti itu, masalah kesehatan itu bahkan menyebar sampai ke Singapura dulu kan. Iya. Betul. Nah, disinilah peran masker, peran menjaga diri supaya kita tidak ISPA, jangan terlalu banyak di lingkungan luar, misalnya seperti itu kan. Potensi untuk polusi yang tinggi ada terus. Tetap ada. Tapi kita bersyukur dalam beberapa hari terakhir ini kan sudah mulai turun hujan. Turun hujan ya betul. Memang dikatakan puncak kemarau itu akhir Agustus ini. Ya, walaupun ini ada El Nino ya, El Nino, tapi mudah-mudahan September kita sudah mulai musim hujan. Nah ini kaitannya juga dengan masyarakat, dengan banyaknya ini pelayanan ke masyarakat itu seperti sudah maksimal belum dokter melihatnya dari pemerintah? Dari pemerintah. Kalau untuk Kota Palembang, saya kira Kota Palembang ini kan walaupun dia memang cukup luas dan penduduknya cukup banyak, kelihatannya sudah sampai ke daerah-daerah yang pinggiran itu sudah ada fasilitas kesehatan. Tapi tetap saja kita juga di sini kan full cover semua masyarakat Kota Palembang yang tidak mampu itu di cover oleh pemerintah kota. Jadi dari segi pembiayaan saya kira tidak ada masalah lagi. Dari sisi fasilitas tetap sudah lumayan bagus ya, walaupun kita menyadari tetap ada kekurangan. Tetap ada kekurangan, jumlah tenaga kesehatan juga sudah jauh lebih banyak karena bagaimanapun orang masih lebih senang tinggal di kota daripada di daerah ya. Nah, kalau kita patokan jumlah penduduk Palembang ini 1,6, 1,7. Kalau kita ambil contoh dokter saja, anggota ID cabang Palembang ini 2.500. Sebetulnya sudah memadai angka itu kan. Nah, tinggal masalah ada orang yang tidak terpapar itu tetap saja ada karena bagaimanapun kadang-kadang masalah pengetahuan, ketidaktahuan, atau ada orang-orang yang non KTP sini tapi berdiam di sini mencari pekerjaan di sini, nah itu tidak tercover.
tidak tercover ya. Iya, kecuali kalau dia KTP-nya KTP Palembang. Ya, kira. Kalau mengatasi seperti itu, solusi yang apa dok? Mereka yang tidak tercover ini Iya. dari ID ini. Jadi kalau kita sebetulnya dari ID ini lebih banyak kan masalah pelayanan ya. Artinya kita sebagai dokter ya, dimanapun kita berada di fasilitas pelayanan seperti apapun, kita wajib melayani tanpa memperhitungkan biaya. Itu. Jadi kita hanya sifatnya pasif menerima gitu ya. Dan pada waktu-waktu tertentu biasanya kita melakukan bakti sosial yang sifatnya pengobatan kesehatan. Nah itu pada batas-batas itu sekarang seperti itu. Tapi karena kita sadari bahwa sebagian besar penduduk Palembang ini sudah di-cover oleh BPJS, jadi pengabdian kesehatan itu lebih banyak unsurnya ke pengetahuan. Jadi kita ceramah, misalnya tentang stunting gitu ya. Stunting kan boleh dikatakan banyak hal yang berperan, mulai dari ekonomi, pengetahuan. Nah itu kita melakukan pendekatan ke situ. Itu. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak tercover ini, kita mengharapkan sebetulnya peran dari dinas sosial, yang lain-lain supaya bisa mempertemukan ke kita. Iya. Ya. Tadi dokter mengatakan bakti sosial. Memang Ya. bakti sosial itu biasanya kerjaannya para caleg. itu. Ya. Itu biasanya di tahun-tahun politik seperti ini nanti akan banyak pengobatan gratis itu ya. Karena kita sebetulnya senang-senang saja. Tapi yang harus kita ingat kadang-kadang Perlu nggak sebenarnya kayak dalam kondisi seperti sekarang ini sebetulnya tidak banyak manfaatnya. tidak banyak manfaat. Iya, karena itu kan sifatnya kan sporadis. Obati, kemudian bagaimana kondisinya kita tidak tahu lagi. Padahal kita ingin bagaimana supaya orang-orang yang melakukan pengobatan itu dapat di follow up. Saya kalau dia sakit, nah ini tempatnya sebetulnya di puskesmas, di rumah sakit, dia dapat kalaupun misalnya nanti ada bakti sosial sering terjadi misalnya sunatan massal misalnya kan ya kita senang-senang saja ada orang yang membiayai sunatan massal. Ini kan biasanya bapaknya sering gini. Ini pasien si Ari terbengkalai. Iya. Nah, itu gimana dok? Kayak pertama sudah berapa hari nih di IGD nih? Iya, betul. Nah itu bisa dokter jelasin nggak? Jadi Ya seperti apa sebenarnya? betul. Jadi begini. Tadi kan saya katakan fasilitas sudah memadai. Iya. Kalau kita lihat jumlah dokter sudah oke. Rumah sakit sudah cukup banyak. Tapi tetap saja kurang. Ya. Dan mau menambahkan itu tidak mudah. Biasanya penumpukan itu kan berada di rumah sakit utama. Saya di rumah sakit Muhammad Husin gitu ya, sebagai rumah sakit rujukan terakhir lah di sini, rumah sakit tipe A. Jadi dari rumah sakit ini kan mengalirnya ke sana. Dan rumah sakit Muhammad Husin itu tidak boleh menolak pasien. Jadi yang sering tanpa diketahui bahwa pasien datang ke IGD kadang-kadang sampai 100 orang begitu ya. Sementara yang ini sudah penuh di dalam ini. Nah, itu yang keluhan dari pasien kan berhari-hari kami di IGD. Iya. Tidak ada tempat masuk. Iya. Kita kan tidak mungkin untuk mengusir orang ini gitu ya. Apalagi yang di ICU kan. Tidak mungkin ini ada anak mau masuk bapak keluar aja kan tidak mungkin. Gitu ya. Nah, yang penting sebetulnya yang harus diberikan informasi kepada keluarga bahwa jangan melihat IGD-nya, tapi lihatlah pelayanannya. Jadi walaupun di IGD yang penting pasien itu sudah diobati, sudah diinfus, sudah diberi makan seperti itu. Sambil menunggu yang ini pulang gitu ya. Targetnya sebetulnya paling lama di IGD itu 8 jam. Targetnya. Tapi kalau tidak ada kan tidak mungkin. Padahal di rumah sakit Muhammad Husin itu tempat tidurnya sudah 1.000-an. 1.000. Ya, tetap masih kurang. Ditambah 2.000 pun pada waktu-waktu tertentu pasti kurang. Karena untuk menambah itu mudah kita menambah, tapi menambah tenaganya tidak mudah. 1 tahun kalau dalam hitungan dokter, kalau 1 tahun tuh Sumatera Selatan bisa menghasilkan berapa spesialis? Kita kebetulan di sini di Fakultas Kedokteran Unsri itu sudah lengkap, cukup lengkap ya. Cukup lengkap lah, ada beberapa yang masih belum, tapi cukup lengkap. Kalau saya ambil contoh bagian penyakit dalam saja, bagian penyakit dalam itu dalam 1 semester menerima dokter yang akan sekolah itu antara 12 sampai 15 orang.
artinya keluar pun sekitar itu. Jadi dia kan berurut ya, masuk keluar 12 sampai 15 orang. Jadi kalau kita lihat yang lain-lain mungkin di sekitar 100 sampai 150 ada keluar dengan berbagai spesialis. Sementara kebutuhan Kebutuhan kan selalu nambah ya. dan Belum seimbang. di samping kebutuhan nambah, distribusinya juga tidak mudah. Nah, itu jadi ini yang sering dibicarakan orang tingkat nasional sekarang, kan Menteri Kesehatan ngomong tenaga kita kurang. Iya, betul. Tapi kalau saya katakan tadi di Palembang ini saja ada 2.500 dokter. Padahal kalau kita lihat dibanding 1:1000, di sini cukup 1.600 misalnya. Covernya. Iya, itu aja sudah lebih, ini malah jadi 2.500. Apalagi kalau kita lihat Jakarta dan Jawa kan. Karena para tenaga kesehatan ini yang namanya dokter, perawat, itu mereka kan juga punya anak. Mereka juga pengen anaknya disekolahkan di tempat yang berkualitas, baik. Apakah di daerah tersebut ada sekolah misalnya? Itu jadi pertimbangan mereka juga. Jadi kalau misalnya di sana ada SMA atau SMP atau SD yang sekualitas dengan di kota Palembang, mungkin mereka tidak keberatan. Nah, jadi kita inginnya itu semuanya itu berjalan bersama. Jangan hanya kita mengharapkan satu peran ini. Saya ingat dulu ada dokter impres. Para dokter termasuk saya dulu itu langsung jadi pegawai negeri. Langsung ditempatkan di daerah. Saya ingat dulu saya di kecamatan itu satu-satunya sarjana ya saya gitu. Nah, itu satu. Jadi karena memang yang lain tidak ada kewajiban, kita ada kewajiban. Tapi kita menikmati di sana karena memang kita bertugas di situ, tapi tetap batasnya batas tertentu. Selagi anak-anak kita masih kecil kan. Kalau anak-anak kita sudah mulai SD, sudah mulai SMP, apalagi SMA, itu kan sudah mulai polanya kan sudah mulai berbeda. Ayo kita gantian, yang lain masuk. Itu kan polanya seperti itu. Kita 3 tahun keluar, yang lain masuk. Saya kira itu.